Assalamualaikum sahabat-sahabat cerita menarik yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan kisah nyata tentang viral kisah nyata. Doa yang dikhianati, Ustadz palsu dan dagangan air mata Palestina dan inilah. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Langit sore memerah di atas kota kecil bernama Cibening. Suara azan maghrib berkumandang dari Masjid Jami Al-Muhajirin, tempat yang dikenal sebagai pusat kegiatan dakwah dan sosial masyarakat sekitar. Malam itu, aula masjid sudah penuh. Jamaah duduk bersila, sebagian berdiri di belakang. Semua menanti kedatangan seorang tokoh yang sudah beberapa bulan terakhir menjadi buah bibir di berbagai tempat, Ustadz Ghufron. Namanya tenar sejak viral di media sosial. Potongan video ceramahnya yang menggugah hati, air matanya yang menetes saat menyebut Gaza, serta kutipan-kutipan lembut tentang perjuangan umat Islam di Palestina membuat banyak orang tak ragu menaruh simpati. Dalam waktu singkat, kotak-kotak infak penuh. Bahkan tak jarang, jamaah mentransfer langsung melalui rekening yayasan yang ia kelola sendiri, Yayasan Pelita Umat Palestina. Saudara-saudara sekalian, ucap Ustadz Ghufron malam itu, suara seraknya menambah kesan mendalam. Kita bukan hanya menyumbang harta, kita menyelamatkan nyawa. Setiap lembar uang dari antum adalah roti bagi anak-anak Gaza yang sedang kelaparan. Orang-orang menunduk, beberapa menangis. Di barisan depan, seorang ibu tua dengan tubuh gemetar menyodorkan amplop lusuh. Ini tabungan saya, Ustadz, biar bisa ikut bantu Palestina meski sedikit, katanya lirih. Ghufron menerima amplop itu dengan senyum penuh kasih, tapi matanya sekilas melirik cepat ke dalam. Jumlahnya cukup besar. Ia menutup pidatonya dengan doa panjang, menyebut nama Allah berkali-kali, seolah menjadi jembatan suci antara bumi Cibening dan tanah berdarah Palestina. Tapi di balik mimbar dan doa, Ghufron menyimpan dunia yang berbeda. Malam itu setelah acara usai, ia tidak langsung pulang ke rumah kontrakannya seperti yang dikira orang. Ia berputar lewat gang belakang, menuju sebuah mobil SUV hitam yang menunggu di bawah pohon mangga. Di dalamnya sudah duduk Haris, tangan kanan sekaligus bendahara yayasan. Di pangkuannya, tas kecil berisi uang kontan dari hasil ceramah malam itu. Lumayan. 12 juta dari satu masjid, kata Haris, sambil menyalakan rokok. Ghufron terkekeh. Besok kita ke Sukabumi. Ada 2 titik pengajian. Malamnya bisa mampir ke tempat biasa. Tempat biasa yang dimaksud adalah villa tersembunyi di daerah puncak. Di sanalah Ghufron sering menghabiskan malam dengan perempuan bayaran, alkohol, dan hiburan yang tak pernah terpikirkan oleh para donatur setianya. Ia tahu betul cara bermain di dua dunia. Di satu sisi, ia tampil sebagai ustadz yang menangis untuk Palestina. Sementara di sisi lain, ia adalah penikmat dunia yang menjadikan empati umat sebagai tambang emas. Bahkan rekening yayasannya tidak pernah diperiksa, karena semua dicatat manual. Dan bendahara serta tim dokumentasi sudah ia rekrut dari orang-orang yang juga haus uang. Belum ada yang curiga. Semua percaya. Bahkan beberapa tokoh agama lokal sudah mulai menawarkannya mimbar lebih besar. Ghufron merasa di puncak dunia. Ia percaya, selama ia bisa menangis saat ceramah, tidak akan ada yang mempertanyakan apapun. Namun, malam itu, di antara kerumunan jamaah masjid, ada seorang pria muda yang memperhatikannya dengan tatapan curiga. Namanya Rahmat. Dulu, ia pernah menjadi relawan kemanusiaan di Palestina, sebelum kembali ke tanah air karena luka tembak di kaki. Ia datang bukan untuk menangis, tapi untuk memastikan bahwa nama Palestina tak dijadikan alat bisnis oleh para pembohong berjubah suci. Rahmat menyimpan foto wajah Ghufron dalam ponselnya. Ia mulai mengumpulkan bukti. Dan sejak malam itu, langkah-langkah Ghufron tak akan lagi sunyi. Tanpa ia sadari, jejaknya sedang diikuti. Di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, Rahmat duduk memandangi layar laptop yang sudah dipenuhi dokumen. Ruang tamunya berantakan oleh kertas, laporan keuangan, tangkapan layar media sosial, serta bukti-bukti transfer dari para donatur.
Sejak ia mencium gelagat aneh dari Ustadz Ghufron, hidupnya berubah menjadi semacam investigasi pribadi. Bukan karena ingin cari sensasi, tapi karena luka di kakinya mengingatkannya tiap hari akan betapa mahal harga perjuangan di Palestina. Rahmat masih ingat saat ia menyaksikan sendiri ambulans terakhir yang bisa bergerak di Rafah. Ia tahu betul, satu kotak roti bisa menyelamatkan satu keluarga. Maka ketika melihat Ghufron menangis di atas mimbar sambil mengangkat foto anak-anak Palestina, lalu malam harinya bersantai di lounge hotel, hatinya terbakar. Ia memulai dari halaman resmi Yayasan Pelita Umat Palestina. Banyak unggahan yang terlihat profesional, foto-foto anak-anak kecil mengenakan baju compang-camping, video rumah yang hancur lebur, hingga testimoni yang katanya berasal dari relawan di Gaza. Tapi Rahmat tahu wajah-wajah itu. Mereka adalah korban asli, tapi foto-fotonya sudah sering dipakai berkali-kali di berbagai kampanye internasional sejak bertahun-tahun lalu. Ia mengklik satu video testimoni dari relawan lapangan. Pria berwajah Timur Tengah, berbicara dalam bahasa Arab. Tapi Rahmat, yang cukup fasih berbahasa Arab, merasa aneh. Aksen pria itu terdengar seperti orang Lebanon, bukan dari Gaza. Ia memperbesar gambar dan memperhatikan background. Jelas itu bukan kamp pengungsian Palestina, melainkan halaman belakang sebuah apartemen di Beirut. Jadi ini palsu, gumamnya. Menekan tombol pause. Ia menelusuri lebih jauh. Ternyata laporan keuangan yayasan tidak pernah dipublikasikan secara rutin. Dalam 6 bulan terakhir, hanya ada satu file PDF sederhana yang mencantumkan total donasi sebesar 3,1 miliar rupiah. Namun tanpa rincian penyaluran. Tidak ada nota, tidak ada laporan distribusi, tidak ada bukti transfer ke lembaga internasional. Semua hanya berdasarkan laporan internal. Rahmat mencatat semuanya. Ia kemudian menelepon seorang sahabatnya yang dulu sempat bekerja di lembaga zakat nasional. "Lo bisa bantu gue cek rekening yayasan atas nama Ghufron?" tanyanya. Temannya menjawab pelan. Rahmat, itu bukan rekening yayasan. Itu rekening pribadi. Namanya cuma satu, Ghufron Malik. Rahmat terdiam. Tangan kirinya gemetar menggenggam ponsel. Pagi harinya, ia mendatangi sebuah warnet untuk menyamarkan IP address. Dan dari sana ia mulai menyebarkan peringatan melalui akun anonim. Ia menulis, "Hati-hati terhadap Ustadz Ghufron. Donasi untuk Palestina diselewengkan. Segera hentikan transfer sebelum semuanya terlambat. Kami punya bukti." Namun pesan itu hanya bertahan 2 jam sebelum dihapus oleh admin grup dakwah tempat ia kirim. Bahkan akun utamanya langsung diblokir. Rupanya, Ghufron punya banyak simpatisan. Ia tidak hanya memegang masjid, tapi juga punya koneksi dengan tokoh-tokoh digital dakwah yang kini punya jutaan pengikut. Rahmat sadar, ini bukan soal uang saja. Ini perang pengaruh. Ia sedang melawan citra seorang ustadz yang disucikan oleh air mata palsunya. Tapi ia tak gentar. Di tengah malam, ia menatap layar laptop yang menyala redup, lalu berbisik sendiri. Kalau semua diam, maka doa-doa itu benar-benar dikhianati. Sementara itu, di tempat lain, Ghufron dan Haris tengah berada di sebuah klub malam tersembunyi. Dikelilingi musik keras dan perempuan-perempuan muda. Di tangannya, segelas minuman keras mengkilap oleh lampu disko. Ia tertawa keras, tak peduli lagi pada sisa air mata yang tadi pagi ia teteskan di masjid. "Besok kita ke Bandung. Konser Amal. Bisa dapat 200 juta minimal," katanya bangga. Haris mengangguk sambil membuka dashboard keuangan digital yayasan. Semua terlihat rapi di luar, tapi di dalam, semuanya penuh luka. Dan luka itu kini sedang terbuka lebar, menunggu satu letupan yang akan menghancurkan segalanya. Di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, Rahmat duduk memandangi layar laptop yang sudah dipenuhi dokumen. Ruang tamunya berantakan oleh kertas, laporan keuangan, tangkapan layar media sosial, serta bukti-bukti transfer dari para donatur. Sejak ia mencium gelagat aneh dari Ustadz Ghufron, hidupnya berubah menjadi semacam investigasi pribadi. Bukan karena ingin cari sensasi, tapi karena luka di kakinya mengingatkannya tiap hari akan betapa mahal harga perjuangan di Palestina.
Rahmat masih ingat saat ia menyaksikan sendiri ambulans terakhir yang bisa bergerak di Rafah. Ia tahu betul, satu kotak roti bisa menyelamatkan satu keluarga. Maka ketika melihat Ghufron menangis di atas mimbar sambil mengangkat foto anak-anak Palestina, lalu malam harinya bersantai di lounge hotel, hatinya terbakar. Ia memulai dari halaman resmi Yayasan Pelita Umat Palestina. Banyak unggahan yang terlihat profesional, foto-foto anak-anak kecil mengenakan baju compang-camping, video rumah yang hancur lebur, hingga testimoni yang katanya berasal dari relawan di Gaza. Tapi Rahmat tahu wajah-wajah itu. Mereka adalah korban asli, tapi foto-fotonya sudah sering dipakai berkali-kali di berbagai kampanye internasional sejak bertahun-tahun lalu. Ia mengklik satu video testimoni dari relawan lapangan. Pria berwajah Timur Tengah, berbicara dalam bahasa Arab. Tapi Rahmat, yang cukup fasih berbahasa Arab, merasa aneh. Aksen pria itu terdengar seperti orang Lebanon, bukan dari Gaza. Ia memperbesar gambar dan memperhatikan background. Jelas itu bukan kamp pengungsian Palestina, melainkan halaman belakang sebuah apartemen di Beirut. Jadi ini palsu, gumamnya, menekan tombol pause. Ia menelusuri lebih jauh. Ternyata laporan keuangan yayasan tidak pernah dipublikasikan secara rutin. Dalam 6 bulan terakhir, hanya ada satu file PDF sederhana yang mencantumkan total donasi sebesar 3,1 miliar rupiah, namun tanpa rincian penyaluran. Tidak ada nota, tidak ada laporan distribusi, tidak ada bukti transfer ke lembaga internasional. Semua hanya berdasarkan laporan internal. Rahmat mencatat semuanya. Ia kemudian menelepon seorang sahabatnya yang dulu sempat bekerja di Lembaga Zakat Nasional. "Lo bisa bantu gue cek rekening yayasan atas nama Ghufron?" tanyanya. Temannya menjawab pelan, "Rahmat, itu bukan rekening yayasan. Itu rekening pribadi. Namanya cuma satu, Ghufron Malik." Rahmat terdiam. Tangan kirinya gemetar menggenggam ponsel. Pagi harinya, ia mendatangi sebuah warnet untuk menyamarkan IP address. Dan dari sana ia mulai menyebarkan peringatan melalui akun anonim. Ia menulis, "Hati-hati terhadap Ustadz Ghufron. Donasi untuk Palestina diselewengkan. Segera hentikan transfer sebelum semuanya terlambat. Kami punya bukti." Namun pesan itu hanya bertahan 2 jam sebelum dihapus oleh admin grup dakwah tempat ia kirim. Bahkan akun utamanya langsung diblokir. Rupanya, Ghufron punya banyak simpatisan. Ia tidak hanya memegang masjid, tapi juga punya koneksi dengan tokoh-tokoh digital dakwah yang kini punya jutaan pengikut. Rahmat sadar, ini bukan soal uang saja. Ini perang pengaruh. Ia sedang melawan citra seorang ustadz yang disucikan oleh air mata palsunya. Tapi ia tak gentar. Di tengah malam, ia menatap layar laptop yang menyala redup, lalu berbisik sendiri. Kalau semua diam, maka doa-doa itu benar-benar dikhianati. Sementara itu, di tempat lain, Ghufron dan Haris tengah berada di sebuah klub malam tersembunyi. Dikelilingi musik keras dan perempuan-perempuan muda. Di tangannya, segelas minuman keras mengkilap oleh lampu disko. Ia tertawa keras, tak peduli lagi pada sisa air mata yang tadi pagi ia teteskan di masjid. "Besok kita ke Bandung. Konser Amal. Bisa dapat 200 juta minimal," katanya bangga. Haris mengangguk sambil membuka dashboard keuangan digital yayasan. Semua terlihat rapi di luar, tapi di dalam, semuanya penuh luka. Dan luka itu kini sedang terbuka lebar, menunggu satu letupan yang akan menghancurkan segalanya. Pagi yang tenang di Bandung berubah riuh dengan persiapan acara bertajuk Konser Amal untuk Palestina. Sebuah aula hotel berbintang 5 disulap menjadi panggung besar bertema kemanusiaan. Spanduk bergambar Masjid Al-Aqsa tergantung di belakang panggung, sementara banner digital menampilkan wajah Ustadz Ghufron bersanding dengan tulisan, "Dari hati untuk Gaza." Di balik layar, Ghufron tengah mengenakan gamis putih bersih dan surban hijau muda. Penampilannya rapi, wajahnya diberi sedikit bedak agar tidak terlihat lelah, dan matanya sudah dilatih agar mudah berkaca-kaca saat berbicara tentang penderitaan. Ia sudah hafal betul bagian-bagian mana dari ceramahnya yang harus diberi jeda dramatis agar jamaah tersentuh.
Jangan lupa tonjolin video anak yang luka-luka itu pas gue bilang soal serangan udara. Bisiknya pada operator multimedia. Di sisi lain, Rahmat datang menyamar sebagai staf logistik. Ia berhasil menyusup dengan mengenakan rompi panitia dan ID palsu yang dibuatnya semalam. Langkahnya cepat dan terukur. Ia tidak punya banyak waktu. Ia tahu, jika tidak bergerak sekarang, ratusan juta lagi akan mengalir ke kantong si penipu berkedok ulama itu. Ketika konser dimulai, Gufron berdiri dengan penuh wibawa. Lampu sorot menyorot wajahnya, dan suara musik latar yang menyayat hati mulai mengalun. Ia membuka ceramah dengan ayat-ayat yang menggetarkan jiwa, lalu mulai menyisipkan narasi penderitaan rakyat Palestina. Saudaraku, kemarin malam saya mendapat kabar. Seorang ibu di Rafah harus memilih antara menyusui bayinya dengan air kotor atau membiarkannya mati kelaparan. Dan kita di sini, kita masih punya nasi, masih punya tempat tidur, masih bisa tertawa. Maka saya bertanya, di mana hati kita? Suasana ruangan hening. Beberapa penonton mulai menangis. Bahkan ada yang langsung berdiri dan menyerahkan cek donasi ke panitia. Gufron tersenyum kecil, tapi dalam hati, ia tertawa puas. Lagi-lagi, umat bisa dipelintir hanya dengan narasi dan nada suara. Namun, di balik panggung, Rahmat bergerak cepat. Ia berhasil masuk ke ruang kendali di belakang dan menyusupkan satu slide tambahan ke dalam presentasi. Slide itu diberi timer khusus, akan muncul di layar besar hanya dalam waktu 30 detik setelah pemutaran video utama. Saat Gufron menunduk, berpura-pura menangis, layar besar tiba-tiba menampilkan gambar berbeda. Foto dirinya sedang duduk bersama dua perempuan berpakaian minim di sebuah ruangan VIP. Di bawahnya tertulis, "Inikah wajah dermawan kalian? Donasi Palestina untuk meja judi dan pelukan wanita. Buka matamu, sebelum doamu ikut ternoda." Ruangan langsung gempar. Gufron mendongak dan terdiam. Suara gemuruh penonton menyeruak. Ada yang berteriak, ada yang melongo, dan beberapa langsung berlari menuju panitia meminta penjelasan. "Matikan itu! Matikan sekarang!" teriak Gufron panik. Namun operator layar kebingungan. Semua sistem seperti dikunci otomatis. Rahmat telah mengatur agar slide itu terkunci selama 2 menit penuh. Haris mencoba menyela dari belakang panggung, tapi salah satu donatur besar sudah berdiri dan menunjuk tajam ke arah mereka. "Ini penipuan. Kalian pakai nama Palestina buat foya-foya." Gufron mencoba bicara, namun suaranya terbata-bata. Ia mencoba menangis, tapi kali ini, tak ada air mata yang bisa keluar. Yang tersisa hanya wajah ketakutan, dikerubungi oleh kenyataan yang selama ini ia kubur dalam topeng kepalsuan. Sementara Rahmat sudah berjalan keluar dengan tenang. Ia tahu, badai baru saja dimulai, tapi ia juga tahu, inilah langkah pertama menuju kebenaran. Dan Gufron, si serigala berjubah putih, akhirnya merasakan tajamnya cakar dari doa-doa yang selama ini ia hianati. Setelah insiden di konser Amal Bandung, dunia maya meledak. Potongan gambar dari layar lebar konser tersebar ke berbagai platform. Tagar penipu Palestina dan Gufron bermuka dua jadi trending dalam hitungan jam. Beberapa stasiun televisi bahkan memutar ulang rekaman konser yang dibocorkan secara anonim. Wajah Gufron, yang dulunya menjadi simbol kepedulian, kini menjadi bahan olok-olok, meme, sindiran, hingga video parodi membanjiri media sosial. Namun, di balik semua itu, Gufron tidak tinggal diam. Di villa mewah milik relasinya di Lembang, ia duduk bersama Haris dan 2 orang pengacara. Wajahnya pucat, tapi tatapannya masih menyimpan bara. "Ini pasti kerjaan Rahmat," gumamnya. "Siapa dia?" tanya salah satu pengacara. "Bekas relawan kemanusiaan. Dulu dari Palestina juga. Tapi kakinya cacat. Sejak itu, dia suka sok bersih. Selalu merasa paling benar," jawab Gufron dengan nada muak. Haris menambahkan, "Gue cek latar belakangnya. Dia tinggal sendirian. Enggak punya banyak koneksi. Cuma dia doang yang cukup tahu lapangan." Salah satu pengacara menyarankan mereka menggugat balik. "Kita buat laporan pencemaran nama baik. Kita balikan narasi.
Bilang dia sakit hati karena tidak diterima kerja di yayasan. Kita punya dokumentasi semua acara sosial yang bisa jadi tameng. Gufron mengangguk pelan. Ya, dan kita sebar hoaks bahwa dia mantan kriminal. Suruh buzzer kita mainkan narasi itu. Dalam waktu 2 hari, semua bergerak cepat. Akun-akun bayaran mulai menyebarkan isu bahwa Rahmat adalah mantan narapidana kasus penipuan. Ada yang memposting foto editan Rahmat mengenakan baju tahanan. Ada juga yang menuduh dia memalsukan luka tembaknya demi simpati. Namun Rahmat tidak gentar. Ia tahu gelombang fitnah akan datang. Di ruang kerjanya yang sempit, ia duduk menghadapi laptop dan menulis sebuah laporan investigasi panjang. Ia menyertakan bukti-bukti transfer, tangkapan layar percakapan internal yayasan, serta kesaksian dari 2 mantan staf Gufron yang sudah lelah hidup dalam kebohongan. Laporan itu ia unggah ke situs jurnalistik independen yang pernah meliput kisahnya saat pulang dari Gaza dulu. Tidak butuh waktu lama, laporan itu meledak. Judulnya mencolok. Di balik air mata Gufron, donasi Palestina untuk alkohol dan prostitusi. Kini bukan hanya publik yang marah. Beberapa lembaga kemanusiaan internasional mulai mempertanyakan kredibilitas Yayasan Pelita Umat Palestina. Mereka mengirim surat permintaan klarifikasi. Bahkan beberapa donatur besar menghentikan aliran dana secara tiba-tiba. Gufron kalang kabut. Haris mulai panik. Tim internal mulai ribut. Di saat genting itu, Gufron mulai bermain kasar. Malam itu, Rahmat dikejutkan oleh suara keras di depan rumahnya. Ia membuka pintu dan melihat kaca jendela motornya pecah. Di tembok, ada coretan cat merah. Berhenti, atau mati. Rahmat menatap tulisan itu tanpa ekspresi. Namun jantungnya berdetak cepat. Ia tahu, langkah kecil yang ia buat telah mengusik neraka yang besar. Tapi yang lebih ia tahu, jika ia mundur sekarang, maka semua doa yang ia saksikan di reruntuhan Gaza benar-benar akan sia-sia. Ia menulis pesan singkat pada temannya di media. Mereka mulai menyerang. Kalau aku hilang, tolong lanjutkan penyelidikan ini. Jangan biarkan kebenaran dikubur oleh jas putih dan air mata palsu. Tak jauh dari rumahnya, 2 orang pria misterius duduk di atas motor, memperhatikan rumah Rahmat dalam diam. Salah satu dari mereka menggenggam besi panjang. Yang satunya membawa bensin dalam botol kaca. Dan malam pun makin sunyi, menyimpan niat jahat yang sedang menunggu waktu untuk meledak. Langit malam menggantung pekat di atas rumah Rahmat. Angin bertiup pelan, membawa aroma tanah basah sisa hujan sore tadi. Tapi suasana malam itu tidak tenang. 2 pria bertudung jaket hitam masih berjaga di seberang jalan. Matanya mengawasi tiap gerakan dari dalam rumah sederhana itu. Di dalam, Rahmat tidak tidur. Ia duduk di kursi kayu tua, memeluk sebuah tas berisi dokumen penting dan flash disk berisi rekaman wawancara rahasia dengan mantan bendahara yayasan. Hatinya diliputi waspada. Ia sudah membaca pola Gufron. Ketika lidah tidak lagi bisa membela, maka kekerasan jadi senjata berikutnya. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari saat suara langkah kaki terdengar di teras depan. Kemudian, bunyi gesekan logam mengiris udara. Rahmat bergerak cepat ke dapur, meraih seember air dan handuk basah. Ia sudah siaga. Sekejap kemudian, kaca jendela dilempar batu. Pecah berhamburan. Disusul dengan suara ledakan kecil. Botol berisi bensin yang dilempar menyulut api di bagian depan rumah. Api mulai menjalar ke tirai dan rak buku. Tanpa panik, Rahmat menyiramkan air ke arah api. Lalu, ia keluar melalui pintu belakang, membawa tasnya. Ia sudah menyiapkan rute pelarian ke rumah temannya, seorang jurnalis bernama Arga. Dalam gelap, Rahmat menyusuri gang sempit dan berlumpur. Napasnya terengah, tapi tekadnya tak goyah. Sementara itu, para penyerang yang mengira rumah sudah terbakar seluruhnya, tertawa puas dan segera kabur meninggalkan lokasi. Mereka tidak tahu bahwa target mereka telah lolos dan sedang bergerak membawa bara kebenaran ke tempat yang lebih terang. 3 jam kemudian, Rahmat tiba di rumah Arga. Dengan pakaian basah dan bau asap, ia mengetuk pintu perlahan. Arga, yang sudah waspada sejak membaca pesan terakhir Rahmat, segera membukakan pintu dan memeluk sahabatnya itu.
Mereka mulai bakar rumah, kata Rahmat pelan. Arga mengangguk. Besok pagi kita ke stasiun TV. Gue udah atur jadwal wawancara live. Tapi kita harus punya bukti paling kuat. Rahmat mengangguk dan menyerahkan flash disk. Ini, semua catatan transaksi, bukti penarikan uang, nama-nama yang terlibat, dan video Gufron di lounge hotel, lengkap dengan percakapannya tentang donasi yang masuk. Mata Arga membelalak. Ini bisa menjatuhkan dia total. Dan itu yang harus terjadi, balas Rahmat. Suaranya tenang tapi tegas. Pagi harinya, saat kabar kebakaran rumah Rahmat tersebar di media lokal, Rahmat justru muncul di layar TV nasional, duduk bersama Arga di sebuah program berita investigasi. Ia membeberkan semua fakta dengan tenang, memperlihatkan bukti, dan menyebut nama Gufron secara terang-terangan. Wartawan yang memandu acara terdiam sejenak setelah semua data ditampilkan. Ia menutup sesi dengan kalimat berat. Jika semua ini benar, maka yang terjadi bukan sekadar penipuan. Ini adalah pengkhianatan terhadap doa-doa yang paling suci. Siang itu, kantor Yayasan Pelita Umat Palestina mulai didatangi polisi. Beberapa anggota LSM ikut turun tangan. Satu persatu karyawan yayasan dimintai keterangan. Gufron, yang baru saja tiba dari Bandung, tak sempat masuk ke ruangannya. Polisi sudah menunggu di lobi. Sementara Haris mencoba kabur lewat pintu belakang, namun tertangkap oleh wartawan yang sudah bersiap dengan kamera dan mikrofon. Saudara menyelewengkan dana bantuan, teriak seorang reporter. Haris hanya menunduk dan menutup wajahnya dengan tangan gemetar. Dan di tengah semua kegaduhan itu, Rahmat berdiri di belakang studio siaran, menatap keluar jendela, melihat langit yang mulai cerah. Ia tahu ini belum akhir. Tapi malam yang hampir merenggut nyawanya semalam telah menjadi pembuka hari yang membawa cahaya. Dan doa-doa yang dulu ia dengar dari reruntuhan Gaza, kini mulai mendapatkan keadilannya. Kabar penangkapan Gufron menyebar seperti api membakar ladang kering. Berita utama media nasional menampilkan wajahnya dalam balutan rompi tahanan, dikelilingi oleh petugas berseragam. Tidak ada lagi aura karismatik yang dulu menghiasi ceramahnya. Yang tersisa hanyalah sorot mata kebingungan, bibir yang kering, dan kepala yang tertunduk. Namun kasus ini jauh dari selesai. Di ruang penyidikan, penyidik menemukan rekening tersembunyi atas nama saudara jauh Gufron di luar negeri. Total dana yang mengalir dari donasi masyarakat Indonesia untuk Palestina dan masuk ke rekening tersebut mencapai puluhan miliar rupiah. Jejaknya terbentang dari restoran mewah di Singapura, kasino di Makau, hingga villa-villa pribadi di Bali dan Lombok. Lebih dari 10 nama lain ikut terseret. Termasuk tokoh-tokoh yang kerap tampil dalam kegiatan amal, influencer yang ternyata dibayar untuk mempromosikan Yayasan Gufron, hingga pihak bank yang membantu mengaburkan aliran dana. Rahmat mengikuti perkembangan itu dari layar televisi kecil di ruang tamu rumah Arga. Ia menatap setiap nama yang disebut penyidik dengan rahang mengeras. Tidak satu pun dari mereka tampak menyesal. Semua sibuk menyalahkan satu sama lain. Tidak ada air mata. Tidak ada rasa bersalah. Dan masyarakat pun terbelah. Sebagian besar marah, merasa dikhianati. Tapi ada juga yang membela Gufron, menganggap semua ini fitnah politik. Bahkan beberapa pengikut fanatik tetap mengunggah video ceramah lamanya, berharap bisa mengembalikan citra sang ustadz. Di tengah kekacauan itu, Rahmat menerima pesan singkat dari seseorang tak dikenal. Kau pikir kebenaran ini akan membersihkan segalanya? Kau hanya memulai perang yang tak akan kau menangkan. Rahmat menghapus pesan itu. Ia sudah siap dengan segala resikonya. Tapi satu hal yang belum ia bayangkan, bagaimana masyarakat mulai kehilangan kepercayaan terhadap gerakan donasi untuk Palestina secara keseluruhan. Beberapa LSM yang benar-benar bekerja di lapangan ikut terkena dampak. Donasi menurun drastis. Para relawan di Gaza mulai mengeluhkan keterlambatan pengiriman bantuan. Bahkan beberapa pasien anak-anak harus dirawat lebih lama karena obat-obatan tak kunjung tiba. Rahmat gelisah. Ia sadar, meski ia berhasil menjatuhkan topeng seorang munafik, dampaknya menghantam jauh lebih luas dari yang ia kira. Ia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang lebih dari sekadar membongkar. Ia harus membantu membangun kembali.
Dengan bantuan Arga dan beberapa jurnalis senior, ia membuat platform donasi baru. Semua alur dana transparan, disiarkan langsung setiap hari. Setiap pembelian logistik, setiap pengiriman, hingga distribusi di lapangan dilaporkan secara rinci. Ia bahkan mengajak 2 relawan asal Palestina yang pernah ia temui saat misi kemanusiaan untuk menjadi saksi langsung di lapangan. Perlahan, masyarakat mulai kembali percaya. Beberapa artis yang sebelumnya kecewa ikut bergabung. Namun Rahmat tahu, butuh waktu yang lama untuk menyembuhkan luka yang ditinggalkan oleh Ghufron dan jaringan hitamnya. Sementara itu, di tahanan, Ghufron tidak tinggal diam. Ia mengatur strategi dari balik jeruji. Dengan bantuan pengacara licik, ia mencoba mencari celah hukum untuk meringankan hukuman. Bahkan ia merencanakan rekonsiliasi publik, ingin tampil sebagai korban konspirasi. Kalau gue bisa masuk TV lagi, cukup satu tangisan dan sebut nama Allah, orang-orang bakal luluh. Ujarnya pada Haris yang kini mendekam satu sel dengannya. Namun tak semua orang bisa terus dibohongi. Di luar, Rahmat sudah bersiap melangkah lebih jauh. Ia tahu masih banyak Ghufron-Ghufron lain yang berkeliaran. Mungkin tak sepopuler, tapi sama mematikan. Ia menyusun daftar nama, catatan investigasi lanjutan, dan membentuk tim kecil yang akan menelusuri jejak penyelewengan donasi lainnya. Karena dalam dunia ini, tidak semua kejahatan berwujud senjata. Ada juga kejahatan yang dibungkus doa, dibalut air mata, lalu dijual dengan harga tinggi, dan uangnya dipakai untuk membeli dosa. Sebulan setelah penangkapan Ghufron, suasana di dalam rutan kelas 1 Jakarta Timur mulai berubah. Para tahanan yang awalnya segan, kini mulai mengolok-olok pria yang dulu dijuluki dai kemanusiaan. Mereka memanggilnya dengan sebutan Ustadz ATM atau Syekh Miliaran. Namun Ghufron tak goyah. Setiap hari Jumat, ia tetap meminta izin untuk menyampaikan ceramah kepada para narapidana lain. Dalam ceramahnya, ia menangis, bersimpuh, menyebut-nyebut nama Allah, memohon ampun, dan menyebut semua ini sebagai ujian keimanan. Beberapa narapidana mulai simpati, tapi tak sedikit yang muak. Mereka tahu, di balik sujud dan tangisannya, Ghufron masih diam-diam menghubungi pihak luar, menyusun rencana untuk kembali bersih nama. Suatu hari, Ghufron mengajukan permohonan ke pihak lapas untuk menggelar tablik akbar bersama media internal. Ia ingin bertobat di depan kamera. Dengan dalih membina sesama napi dan memberikan contoh pertobatan, ia diberi izin. Acara pun dirancang. Aula lapas disulap menjadi ruang dakwah sederhana. Beberapa napi dari blok lain diundang. Kamera dari media internal lapas bersiap merekam. Ghufron berdiri di depan mimbar, mengenakan baju koko putih bersih, tangan menggenggam mikrofon, dan mata memerah karena tetesan air mata buatan yang disemprotkan sebelumnya. Ia membuka ceramah dengan ayat-ayat lembut, menyentuh soal keikhlasan, amanah, dan ujian dunia. Lalu ia mulai memutar narasi lamanya, bahwa ia difitnah, dijebak, dan semua yang terjadi adalah bagian dari konspirasi yang tidak bisa ia lawan. Saya mungkin salah, tapi saya tidak sejahat yang kalian bayangkan, ucapnya lirih. Kalau kalian tahu penderitaan saya, kalian akan menangis bersama saya. Beberapa narapidana tertunduk, tapi di barisan belakang, ada satu orang yang berdiri perlahan dan maju ke depan. Namanya Rifki, seorang mantan aktivis kemanusiaan yang juga pernah menjadi relawan di Palestina. Ia masuk penjara karena difitnah dalam kasus pembakaran posko bantuan. Ia tahu benar siapa Ghufron, karena dulu pernah menyaksikan sendiri bagaimana Ghufron menyita logistik bantuan dan menggantinya dengan produk murah buatan dalam negeri agar selisihnya bisa diselewengkan. Berhenti bersandiwara, kata Rifki tegas, menyela ceramah. Ghufron terdiam, mikrofon di tangannya bergetar. Kau bicara tentang amanah? Aku lihat sendiri kau ambil beras dari kontainer bantuan Gaza. Kau tukar dengan beras busuk demi marin keuntungan. Anak-anak yang seharusnya makan, malah sakit perut. Dan itu terjadi karena tanganmu. Beberapa napi mulai gaduh. Kamera masih merekam, tapi petugas rutan tak bisa menghentikan Rifki yang kini berdiri di samping mimbar. Berapa banyak doa yang kau jual?
Berapa banyak air mata yang kau manfaatkan demi popularitasmu? Kau bukan hanya menipu manusia, tapi menghina Allah lewat kemunafikanmu. Ghufron mencoba menyela, tapi suaranya tenggelam dalam riuh aula. Rifki melangkah lebih dekat, menatap mata Ghufron tanpa gentar. Kau pikir kau bisa tobat dengan mikrofon dan kamera? Tobat bukan soal menangis di depan orang. Tobat itu membayar luka yang kau tinggalkan. Dan kau belum bayar apa-apa. Petugas rutan akhirnya menarik Rifki menjauh. Tapi suasana sudah berubah. Banyak napi yang tadinya bersimpati, kini melihat Ghufron dengan wajah dingin dan jijik. Usai acara, rekaman video yang tadinya hendak disiarkan untuk menunjukkan citra baik Ghufron malah bocor. Bagian perdebatan dengan Rifki tersebar luas, dan publik pun kembali meledak. Kini mereka benar-benar muak. Tidak ada lagi ruang untuk pembelaan. Di dalam selnya malam itu, Ghufron duduk terpaku. Tangannya menggenggam sajadah, tapi matanya kosong. Ia mulai sadar, skenario yang ia bangun tidak bisa lagi berdiri. Dan di luar penjara, Rahmat menerima pesan dari seorang mantan staf yayasan lain yang akhirnya mau bersaksi. Perlahan, potongan kebenaran terus berdatangan. Semuanya menuju pada satu puncak, membuka jaringan lebih besar yang selama ini mendanai wajah-wajah suci palsu dengan darah rakyat Palestina. Doa-doa yang selama ini dihina, mulai menjelma menjadi senjata yang menghantam balik orang-orang yang menyalahgunakannya. Dan Ghufron kini tak lagi jadi pahlawan. Ia hanyalah pria yang sedang menunggu hari ketika semua topengnya benar-benar tercabut, sampai tinggal wajah asli yang tak lagi bisa bersembunyi. Satu persatu, nama-nama yang dulunya berdiri di belakang Ghufron mulai terbongkar. Seorang influencer bernama Maya, yang dulu gencar mempromosikan program donasi di akun media sosialnya, tertangkap kamera sedang liburan di Turki dengan menggunakan dana yang tercatat sebagai operasional relawan Palestina. Wajahnya yang dulu penuh empati kini berubah menjadi simbol kemunafikan digital. Kemudian, muncul nama Wahyu, seorang pebisnis yang ternyata menjadi dalang di balik penggelapan logistik bantuan. Ia memalsukan dokumen pengiriman, mencampur barang asli dengan produk palsu, lalu menjual sisanya di pasar gelap. Perusahaan yang ia dirikan bekerja sama dengan Yayasan Ghufron selama lebih dari 3 tahun. Jumlah kerugian diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah. Dan yang lebih menyakitkan, efeknya sampai ke perbatasan Rafah, tempat di mana banyak anak Palestina kini kelaparan karena logistik tidak pernah tiba. Di Jakarta, sebuah pertemuan rahasia digelar di salah satu restoran bintang 5. Mereka yang hadir adalah sisa-sisa pengkhianat yang masih bebas. Beberapa mantan pengurus yayasan, pengacara, dan satu anggota dewan yang sempat menerima uang terima kasih dari Ghufron. Mereka panik. Kita harus redam semua ini. Kalau sampai Rahmat buka data lengkap, habis kita. Ujar salah satu dari mereka, lelaki berperut buncit yang dulu menjabat sebagai kepala divisi kemitraan internasional. Gue udah hubungi media. Kita bisa putar balik narasi. Katakan ini semua bagian dari pembunuhan karakter ulama. Timpal seorang wanita dengan perhiasan mencolok di tangannya. Namun rencana mereka tidak berjalan mulus. Karena malam itu juga, restoran tempat mereka berkumpul diam-diam disadap oleh tim investigasi independen yang dibentuk Rahmat. Rekaman pembicaraan bocor ke publik keesokan harinya. Klip pendek yang berisi kalimat, "Kita jual Palestina biar cuan," menjadi trending selama berhari-hari. Amarah rakyat meledak. Demo besar terjadi di berbagai kota. Poster-poster bertuliskan, "Penipu berdarah Palestina," memenuhi jalanan. Beberapa rumah para pengkhianat dilempari batu. Mobil Maya dibakar massa. Wahyu tertangkap saat mencoba melarikan diri ke Thailand lewat jalur tikus. Di tempat lain, Ghufron yang menonton semua itu lewat televisi dalam selnya, hanya bisa tertawa kecil. Ia merasa mereka layak menerima akibatnya. Tapi ia juga sadar waktunya sendiri akan tiba. Sementara itu, Rahmat dan Arga terus menggali data. Mereka menemukan bahwa jaringan donasi palsu ini bukan hanya bergerak di bidang bantuan kemanusiaan, tapi juga terhubung dengan pencucian uang lintas negara. Laporan mereka mencapai meja pejabat tinggi. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah,
Satuan tugas khusus dibentuk untuk membersihkan praktik korupsi berkedok solidaritas. Namun di balik keberhasilan itu, Rahmat merasa perih. Setiap malam, ia teringat satu hal, bahwa di Gaza, anak-anak masih menunggu roti, obat, dan selimut. Dan semua waktu yang dihabiskan untuk mengungkap penjahat ini, adalah waktu yang mencuri peluang hidup dari mereka yang benar-benar membutuhkan. Ia duduk di depan layar laptop, menatap peta distribusi bantuan yang baru dikirimkan ke perbatasan. Tangannya mengetik pelan. Perjamuan kalian telah berakhir. Tapi luka yang kalian tinggalkan masih basah. Dan aku akan terus mengejar siapapun yang menyentuh darah itu demi kepentingan pribadi. Hari itu, Rahmat tahu ini belum selesai. Tapi setidaknya, satu lingkaran iblis telah pecah. Dan ia bersumpah tak akan berhenti sampai tak ada lagi doa yang dihina dengan tawa pura-pura. Langit Jakarta sore itu berwarna kelabu. Hujan turun perlahan, seolah mengiringi datangnya sebuah pengakuan yang selama ini tersembunyi dalam bayang-bayang kemunafikan. Sebuah konferensi pers digelar di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Di meja panjang yang dipenuhi mikrofon dan kamera, duduk Rahmat bersama seorang wanita berjilbab hitam dengan wajah pucat. Namanya Farida, mantan sekretaris pribadi Gufron, dan satu-satunya saksi kunci yang bersedia membuka seluruh tabir hitam Yayasan Kemanusiaan tersebut. Farida menunduk sebelum bicara. Suaranya gemetar, tapi setiap kata keluar dengan ketegasan yang tak bisa disangkal. Selama 4 tahun saya bekerja dengan Ustadz Gufron. Setiap proposal, setiap rekening bank, semua atas sepengetahuannya. Tidak ada satu rupiah pun yang keluar tanpa perintahnya. Ia lalu menyebut satu nama yang belum pernah muncul sebelumnya, Haji Nawawi. Sosok tua yang selama ini hanya dikenal sebagai donatur besar gerakan kemanusiaan. Ternyata, ia adalah otak pendanaan gelap di balik jaringan donasi palsu tersebut. Haji Nawawi menggunakan reputasi keagamannya untuk mencuci uang hasil tambang ilegal dan investasi bodong, lalu menyimpannya lewat aliran dana bantuan Palestina. Kepada publik, ia tampil bak dermawan. Tapi di balik layar, ia mengatur semuanya. Dari seleksi ustadz yang akan diorbitkan, hingga strategi narasi di media sosial. Gufron hanyalah bidak catur yang paling menonjol dari permainan kotor itu. Ketika nama Nawawi diumumkan, ruang konferensi sunyi, wartawan terdiam, beberapa mulut terbuka. Pria yang selama ini dielu-elukan sebagai filantropis paling dermawan ternyata adalah dalang pengkhianatan terbesar dalam sejarah donasi Palestina di Indonesia. Rahmat berdiri di samping Farida. Ia tahu, ini akan memicu badai. Tapi ia tidak peduli. Ia sudah terlalu dalam masuk ke lubang ini untuk mundur. Di sisi lain kota, di rumah Nawawi yang seperti istana, kabar itu sampai lebih cepat dari siaran langsung. Nawawi sedang duduk tenang di kursi rotan, mengenakan baju koko mahal dan sorban putih. Wajahnya tetap dingin. Sudah waktunya, ya? Katanya pada ajudannya. Namun, pria setua itu bukan tanpa persiapan. Ia segera menghubungi beberapa koneksi. Dokumen-dokumen penting dibakar. Ponsel diganti. Mobil mewah diganti plat. Dan dalam hitungan jam, ia sudah bersiap meninggalkan negeri ini lewat jalur laut. Tapi keberuntungan tak lagi memihak. Di Pelabuhan Ratu, saat perahu cepat siap berangkat, ia disergap. Polisi bersenjata lengkap mengepung kapal kecil itu. Haji Nawawi ditangkap tanpa perlawanan. Sorot matanya masih tenang, tapi di dalamnya ada ketakutan yang tak bisa disembunyikan. Keesokan harinya, wajahnya muncul di layar televisi. Untuk pertama kalinya, publik melihat wajah asli di balik topeng amal. Seseorang yang menggunakan nama Allah dan penderitaan anak-anak Gaza untuk membangun kekuasaan dan kekayaan. Rakyat menangis, bukan karena iba, tapi karena sakit hati. Karena terlalu lama dibodohi, terlalu sering ditipu oleh doa yang tak pernah benar-benar diniatkan. Sementara itu, di Gaza, berita tentang terbongkarnya kasus itu menyebar. Para relawan asli, mereka yang benar-benar berada di garis depan, mengirimkan video singkat untuk Rahmat. Dalam video itu, seorang anak kecil berdiri di tengah runtuhan sekolah yang sudah rata dengan tanah. Di tangannya, sepotong roti keras.
Ia tersenyum kecil, lalu berkata dalam bahasa Arab yang diterjemahkan dalam subtitle sederhana. Kami tidak butuh air mata palsu. Kami hanya butuh kalian jujur. Dan di saat itulah Rahmat benar-benar mengerti bahwa perjuangan ini bukan tentang menjatuhkan seseorang, tapi tentang mengangkat kembali martabat yang diinjak oleh orang-orang yang menyebut diri mereka wakil Allah, padahal yang mereka sembah hanyalah kemewahan. Malam itu sunyi, bahkan angin seolah tak berani berhembus. Di dalam sel tahanan khusus yang dijaga ketat, Ghufron duduk sendirian, bersandar pada tembok lembab. Sajadah terhampar di depannya, tapi tak satu pun doa keluar dari mulutnya. Ia sudah tahu, besok pagi ia akan dipindahkan ke Nusa Kambangan, tempat para narapidana kelas berat dikurung. Bukan hanya karena penggelapan dana, tapi karena kejahatannya masuk dalam kategori pengkhianatan moral terhadap kemanusiaan. Jaksa menuntut hukuman seumur hidup. Tak ada lagi ruang untuk membela diri. Tangannya gemetar saat membuka mushaf kecil yang biasa ia bawa. Tapi huruf-huruf itu seperti menertawakannya. Ayat-ayat yang dulu ia kutip untuk merayu, kini berubah menjadi cambuk yang menyayat batin. Di luar sel, langkah kaki petugas semakin dekat. Tapi sebelum pintu terbuka, terdengar suara gemuruh aneh. Langit malam mendadak gelap pekat, meski belum waktunya fajar. Dan ketika petugas membuka sel Ghufron, mereka menemukan pemandangan yang membuat mereka melangkah mundur dengan wajah pucat. Di tengah sel, Ghufron mengerang hebat, tubuhnya menggigil tak terkendali. Suara-suara aneh keluar dari mulutnya. Lidahnya menjulur panjang, kulitnya berubah kehijauan, dan perlahan, tubuhnya mulai membengkok seperti melata. Petugas panik. Satu di antara mereka mencoba mendekat, tapi langsung terpental seolah tersengat arus listrik. Suara Ghufron berubah. Bukan lagi suara manusia, tapi desisan, panjang dan mengerikan. SSSSHHH. Siapa yang menjual air mata untuk kekayaan? Desisnya seperti dari lorong kematian. Dalam hitungan detik, tubuh Ghufron berubah sepenuhnya menjadi seekor biawak besar dengan mata merah menyala. Ia menggeliat di lantai sel, menabrak dinding, mengamuk. Tapi semakin ia mengamuk, semakin tubuhnya tampak menderita. Seolah tulangnya terbakar dari dalam. Lidah panjangnya menjulur-julur, mencakar-cakar udara. Suara teriakan petugas memanggil bantuan memecah malam. Tapi tak satu pun yang berani masuk. Dan tiba-tiba, diam. Biawak itu berhenti bergerak. Ia rebah di pojok ruangan. Matanya perlahan memudar, dan tubuh besarnya mulai mengering seperti batu. Tidak ada darah, tidak ada suara, hanya bau hangus yang tersisa di udara. Keesokan harinya, berita kematian Ghufron menyebar. Tapi yang lebih mengejutkan adalah kondisi jenazah yang ditemukan membatu, dengan sisi keras menutupi sekujur tubuh. Pihak berwenang menyembunyikan foto-foto aslinya, tapi satu gambar bocor ke publik, dan menjadi simbol akhir dari keserakahan yang membungkus diri dengan jubah agama. Di luar penjara, Rahmat menerima pesan suara dari relawan Gaza. Terima kasih, saudaraku, karena kejujuranmu, banyak pintu kembali terbuka. Ia tak menjawab, hanya menatap layar dan tersenyum kecil, lalu menunduk, menutup matanya, dan berdoa dalam hati. Kali ini bukan untuk mengungkap siapa yang salah, tapi untuk semua doa yang pernah dikhianati, agar suatu hari nanti, kembali menemukan jalan pulangnya. Tamat. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe guys. Jangan lupa juga tonton cerita lainnya. Dan ditunggu cerita menarik lainnya. Terima kasih.